Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel Ilmu Giziku. Kali ini Ilmu Giziku mau sharing lagi nih ke kalian tentang skripsi. Karena kemarin tuh banyak banget yang nge-DM Mimin buat share gambaran tentang skripsi di bidang gizi masyarakat. Nah, kali ini Ilmu Giziku sudah mengundang lulusan gizi yang dia skripsinya di bidang gizi masyarakat, yaitu Noni Pratiwi. Hai Noni, apakah suara saya terdengar? Halo kakak. Kedengeran banget kok kak suaranya. Ah iya, bagus deh kalau gitu. Gimana Non Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Iya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Makasih ya kak sebelumnya udah dikasih kesempatan untuk diundang jadi apa ya? Pembicara bukan? Udah Iya, dikasih kesempatan untuk mampir ke channelnya Ilmu Giziku. Sebuah kehormatan banget sih menurut aku. ya nih Ilmu Giziku juga berterima kasih banget nih sama Noni yang udah sempatin waktunya buat diskusi tentang gambaran skripsi. Berbagi pengetahuan lah, Iya, pengalaman sama-sama pasti. kak. Siap, siap. Oke, kalau gitu kita mulai aja kali ya. Boleh banget kak. Nah, jadi tuh kemarin tuh di Ilmu Giziku pernah share story gitu yang isinya tuh question box gitu buat teman-teman followers yang ngebales di question box itu tuh udah dikumpulin gitu non pertanyaan-pertanyaan seputar gizi di bidang Mm-mm. masyarakat skripsinya. Hmm, Nah, mm, jadi mm. ini tuh udah dikumpulin nih ada intinya tuh ada 7 pertanyaan utama ya non. Ya, Oke, kalau gitu kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. boleh. Nah, pertanyaan pertama itu di skripsi gizi masyarakat itu langkah penelitian pendahuluannya bagaimana ya, Kak? Jadi pertanyaan di sini hotel ini kali ya, langkah penelitian pendahulunya tuh lebih kayak gini bukan Kak? Dapetin idenya gitu mungkin dari mana gitu atau gimana? Iya, jadi dapat idenya tuh di mana dan apakah waktu udah dapet idenya nih dilakukan Mm-mm. penelitian ulang nggak? Maksudnya penelitian pendahuluan sebelum penelitian utama gitu. Kalau aku pribadi sih nggak ada penelitian pendahuluan ya, tapi bisa dibilang nggak tahu ya ini bisa dibilang penelitian pendahuluan apa enggak. Soalnya waktu itu kebetulan aku pernah PKL juga kan di puskesmas sekitar 2 bulan dan Ya. udah beberapa kali juga turun lapangan ke pos bindu gitu. Jadi aku ngelihat di sana itu masalah utamanya memang banyak banget yang penyakit-penyakit degeneratif gitu, terutama ya hipertensi, diabetes mellitus kayak gitu. Nah, jadi karena aku ngelihat banyaknya masalah itu, jadi aku di pos bindu itu yang aku PKL gitu. Jadinya aku ya kepikiran untuk melakukan penelitian di situ gitu. Jadi kalau bisa dibilang aku nggak tahu sih itu bisa dibilang penelitian pendahuluan apa enggak, tapi intinya aku jadi udah tahu kalau di situ memang ada masalah gitu. Oh iya nih Non, Mm-mm. boleh tahu nggak nih judulnya apa? Kan tadi di Posbindu kan berarti. Ah, oke. Iya benar tadi kan emang penelitian aku di Posbindu. Kalau judulnya sendiri itu eh, perbedaan tingkat kecukupan natrium, kalium, kalsium, dan serat pada peserta posbindu hipertensi dan non-hipertensi di posbindu wilayah Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Itu Kak judulnya. Oh, berarti di Puskesmas ya. Di Puskesmas, tepatnya di posbindunya. Hmm, oke oke. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Yang kedua, Boleh. berapa lama kira-kira ngambil data penelitiannya itu? Jadi kalau misalnya mengikuti rencana, ini kalau aku ya Kak, jadi kalau mengikuti rencana awal itu seharusnya aku itu butuh subjek penelitian sekitar 200 orang. Jadi
satu posbindu itu kan mungkin sekitar 50 orang ya gitu. Ya, jadinya memang butuh banyak beberapa posbindu dan kalau dihitung-hitung waktu itu sekitar sebulan seharusnya. Tapi waktu itu tuh pas banget hari pertama aku ambil data. Waktu itu hari Minggu, aku ingat banget. Dan aku baru dapat subjek 50 orang hari Minggu itu. Dan ternyata besokannya itu hari Senin. Dan hari Senin itu pertama kali mulai diadakan yang namanya PSBB di Jakarta. Pertama kalinya banget. Jadinya aku tuh lumayan lama kayaknya PSBB-nya, ya udah aku nggak bisa ambil data lagi, dan kalau menunggu PSBB kelar kayaknya apa ya, keburu Guru keburu sidang. sidang. Jadinya aku sempat konsul juga ke dosen pembimbing, gimana nih, aku cuma dapat data segini gitu, sekitar 50-an gitu. Terus katanya ya udah, kata beliau nggak apa-apa, pakai yang seadanya aja gitu. Jadinya bisa dibilang aku cuman satu kali datang ke Posbindu. Hmm, oke, oke. Karena keadaan juga Kak gitu. Tapi kalau misalnya mengikuti yang seharusnya ya kurang lebih sebulan gitu. Oke, berarti harus dikonsulin dulu ya sama pembimbing masalah. Hmm. Tergantung subjeknya juga kan, butuh berapa orang gitu. Terus kayak gimana penelitiannya gitu. Kebetulan penelitian aku itu apa ya, cuma butuh dua 2 sampai 3 kali pertemuan lah itu untuk satu subjek gitu. Nah, karena itu balik lagi PSBB, jadi bisa dilakuin lewat telepon untuk yang kedua dan ketiganya gitu. Jadi tapi kalau misalnya dihitung-hitung sebulan sih Kak. Cuman kalau untuk yang bener-bener kita turun ke lapangan ngambil data langsung itu 1 kali doang gitu. Oh, iya, iya. Berarti Mm-mm. sasarannya jadi 50 ya, berubah tuh. Turun, harusnya butuh 200 jadi 50. Oke, oke. Tapi kalau misalnya aku boleh bilang, kalau ditanya berapa lama, rata-rata ya hitungan bulan sih, karena itu dia sih. Kalau aku kan kebetulan yang diambil itu pertama itu hari pertama itu data primer, yang kedua dan ketiga itu hanya recall makanan. Jadi recall makanan kan butuh waktu, nggak langsung itu ya. Jadi ya sekitar sebulanan gitu. Kalau misalnya kayak teman-teman aku, apalagi kalau misalnya yang penelitian masyarakat yang ada treatmentnya Kak gitu. Misalnya ngelihat perubahan berat badan gitu, itu kan butuh waktunya agak lumayan lama ya, nggak mungkin minggu depan balik lagi ke sana gitu. Mungkin sebulan baru bisa datang lagi gitu. Itu kalau misalnya cuman ngelihat perubahan berat badan di bulan pertama. Kalau misalnya ngeliat perubahan berat badan di bulan kedua, berarti mungkin jadi 2 bulan, jadi 3 bulan gitu. Jadi balik lagi tergantung penelitiannya kayak gimana Kak. Oke, oke. Berarti cukup jelas ya masalah berapa Mm-mm. lama pengambilan datanya. Oke, Iya kalau gitu betul. kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Eh, bisa nggak penelitian di gizi masyarakat itu dilakukan secara online? Oh, kalau menurut aku bisa apa enggak penelitian masyarakat dilakukan secara online? Bisa banget kalau masyarakat, apalagi ya. Jadi kan skripsi itu penelitian itu biasanya bisa pakai data primer sama data sekunder. Kalau data primer itu kan data yang emang kita sendiri yang ngambil langsung datanya gitu. Kalau data sekunder kita cuman ambil data-data yang udah ada gitu. Nah, menurut aku kalau penelitian bidang masyarakat ini penelitian yang paling memungkinkan dilakukan secara online, soalnya biasanya memang banyak penelitian masyarakat itu yang cuman mengolah data-data sekunder gitu. Kalau misalnya kayak penelitian pangan kan biasanya kita harus bikin produknya langsung. Kalau MSPM kan kita lakukan pengamatan ya gitu. Kalau klinis biasanya lebih ke melakukan treatment juga gitu. Jadi kalau dibandingin sama jenis penelitian yang lain, kalau menurut aku yang paling memungkinkan dilakukan secara online itu ya penelitian masyarakat sih gitu. Karena biasanya butuh data-data yang jumlahnya banyak dan akan diolah jadi sebuah kesimpulan gitu.
Jadi bisa banget kalau online, nggak masalah menurut aku. Oke, berarti bisa ya. Iya, Oke, kita bisa lanjut banget. ya ke pertanyaan yang keempat. Apakah Mm-mm. penelitian gizi masyarakat harus dilakukan di puskesmas atau di masyarakat sekitarnya atau bagaimana nih? Hmm, gizi masyarakat. Iya sih, Kak. Jadi kalau penelitian gizi masyarakat itu kebanyakan ya dilakukannya di puskesmas, di masyarakat, di institusi, di komunitas-komunitas. Kalau pas zaman aku ya memang kebanyakan itu di puskesmas sama di sekolah-sekolah. Tapi kalau untuk perizinannya lebih mudah itu sekolah sih Kak dibandingkan di puskesmas. Karena kalau di puskesmas itu untuk urus surat izinnya itu berjenjang dan butuh waktu lama, lumayan lama sekitar satu bulanan gitu kalau untuk ngurus surat izinnya aja kalau puskesmas kayak gitu. Hmm, Mm-mm. berarti lebih susah ya, lebih lama waktunya harus direncanain baik-baik ya buat Ya, bener banget Kak. izin-izinnya. Jadi Kak, itu hal yang agak suka dilupain sama anak-anak yang pengen gizi masyarakat tapi di puskesmas. Jadinya kadang pernah juga aku dengar cerita eh, karena niatnya di puskesmas tapi ngurus izinnya nggak keburu, jadinya banting setir ganti subjek penelitian gitu. Itu kayaknya ada yang pernah kayak gitu. Karena nggak mudah juga untuk dapetin surat izinnya gitu. Oke, oke. Berarti buat teman-teman yang mau ngambil skripsi di gizi masyarakat, tepatnya sasarannya diambil di puskesmas, sebaiknya diperkirakan ya buat waktu-waktu perizinannya biar tepat penelitiannya. Tuh. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan Boleh selanjutnya Kak. itu metodologi penelitian yang biasa digunakan itu contohnya kayak gimana sih? Kalau metode penelitian, jujur aja aku udah agak-agak sedikit-sedikit lupa ya. Tapi kalau aku inget-inget itu, kalau jenis penelitiannya itu deskriptif analitik. Kalau desainnya itu cross-sectional. Jadi kalau cross-sectional itu uh, seluruh variabel diukur dan diamati pada satu waktu yang sama gitu. Nah, kalau misalnya cara pengambilan sampelnya itu waktu itu aku pakai teknik purposive sampling. Nah, purposive sampling ini jadi sampelnya itu diambil berdasarkan suatu karakteristik tertentu yang emang udah kita tentukan gitu. Untuk jadinya tercapai tujuan tujuan penelitiannya tuh apa gitu. Jadi udah kita tentukan karakteristiknya kayak gimana. Oke, Itu berarti sih itu Kak. metodologi penelitian yang dilakukan sama Noni ya kemarin. Kayak gitu. Berarti itu contohnya ya teman-teman. Aku juga eh, agak-agak nggak bisa jelasin banyak. Kalau misalnya ini kan punya aku gitu, metode aku juga nggak bisa jelasin metode-metode yang lain, soalnya udah agak-agak lupa Kak, maaf ya. Jadinya nggak bisa ngasih contoh-contoh lain selain punya aku. Iya, nggak apa-apa kok, Non. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, boleh nggak sih kita tahu anggaran penelitian di gizi masyarakat itu berapa? Perkiraan aja dari punya Noni yang kemarin. Anggaran, kalau bisa dibilang ya, anggaran penelitian di gizi masyarakat itu nggak terlalu banyak. Contohnya aku nih, karena penelitianku ini di Posbindu, jadi kan aku tetap harus saat itu aku nyari data primer ya, Kak. Data primer yang aku ambil itu misalnya tekanan darah, berat badan, tinggi badan, apalagi ya, itu misalnya ya. Tapi karena ketika jadwal Posbindu itu dilaksanakan, itu pasti mereka akan cek tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Jadi otomatis aku dapat datanya secara gratis dong, Kak. Iya sih, benar juga. Iya, betul kan. Jadi bisa dibilang kita nebeng lah sama programnya Puskesmas gitu.
Jadi kalau untuk anggaran-anggaran seperti itu mungkin nggak ada. Beda kalau misalnya kita di gizi klinis, biasanya kan kita sendiri yang ngeluarin uang untuk misalnya cek urin atau cek darah, itu kan biasanya kita sendiri yang ke lab gitu ya. Itu mungkin mengeluarkan biaya gitu. Kalau di masyarakat kebanyakan nebeng-nebeng sih Kak gitu. Jadi paling anggarannya itu lebih di anggaran-anggaran seperti beli souvenir untuk subjek penelitian, sama paling uang-uang makan untuk enumerator yang ngebantu kita. Gitu-gitu aja Kak. Hmm, Mm-mm. oke, berarti nggak terlalu menguras dompet ya? Iya Kak, bahkan dulu di angkatan aku itu sempat dibilang anak-anak yang low budget pasti milih penelitiannya masyarakat gitu. Oh, Karena memang uang yang dikeluarkan bisa dibilang nggak terlalu banyak lah Kak gitu. Cuma kita mungkin puluhan sampai ratusan ribu gitu bisa dibilang. Apalagi kalau sampelnya sedikit gitu. Kemarin kan aku karena lumayan berasa banyak karena menyiapkan untuk 200 orang. Jadi sudah membeli souvenir sejumlah 200 orang, ternyata yang digunakan hanya 50 gitu. banyak berarti ya Semakin sisanya. banyak sisanya sampai sekarang masih nggak tahu nih Kak mau diapain. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Non. Iya apa tuh Kak? Jadi pertanyaannya adalah apakah ada saran topik yang cocok pada masa COVID ini dan ada nggak sih tips buat ngerjainnya? Wah, apa Kak saran topik yang cocok ya? Iya, Aduh, kalau dibilang ini pertanyaan sulit ya Kak. Karena memang mencari topik penelitian itu yang paling sulit. Kalau udah ketemu topiknya, jalaninnya itu pasti lebih mudah ke depannya. Iya nggak Kak? iya betul banget sih. Bener kan? Penelitian itu mungkin sekitar setengah tahun. Mungkin 3 bulannya itu yang lama di topik dan bab satu. Iya benar. Bener kan Kak? Gitu. Sedangkan membuat bab 2, 3, 4, 5 itu 2, 3, 4 itu tuh paling sebulan 2 bulan kalau ngebut itu pasti bisa banget sih. Iya benar-benar. Bener kan Kak? Nah, jadi mungkin saran aku ya kalau misalnya kalau untuk saran topik itu mungkin aku nggak bisa ngasih saran gitu. Cuman kalau yang bisa aku kasih saran itu enaknya sih kalau penelitian itu dilakukan memang ketika kita sudah habis PKL. Hmm, Jadinya bisa dapat banyak inspirasi-inspirasi dari kegiatan yang udah kita lihat sehari-hari. Karena aku dulu sendiri itu kebetulan disuruh nentuin topik penelitian itu sebelum PKL, Kak. oh, Jadinya tuh blank banget, Kak. Jadi blank banget, nggak tahu apa sih penelitian itu gitu. Contohnya gimana, apa sih yang bisa dijadikan topik gitu. Tapi ketika udah selesai PKL, malah kita baru nemu-nemu ide gitu. Terus kita jadi ngomong, ya kenapa sih padahal ini bisa nih dijadiin topik, kenapa dulu nggak kepikiran ya gitu. Jadi kalau ngasih ide atau saran topik penelitian mungkin agak susah. Tapi yang bisa aku saranin ya itu sih Kak, semakin banyak pengalaman sama kegiatan yang udah kita lakuin, otomatis pasti kita bakalan jadi nemu banyak ide yang bisa kepake banget untuk dijadiin topik penelitian gitu. Gitu sih Kak. tapi Hmm. bukannya biasanya ini dulu ya, biasanya nentuin judul dulu baru PKL nggak sih? Nah, kalau di kampus aku kan memang kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau di tempat lain. Kan ada juga kampus-kampus lain yang ketika udah selesai magang, terus semester akhir ya, itu fokus skripsi gitu ya. Oh iya sih, mungkin ada Mm-mm. beberapa kampus yang kayak gitu ya. Uh-uh. Itu sangat menguntungkan sih menurut aku kalau misalnya kamu punya waktu 1 semester khusus untuk setelah magang untuk fokus penelitian gitu. Biasanya lebih banyak ide-ide yang keluar gitu. Tapi kalau misalnya belum PKL atau gitu, pasti agak-agak susah sih gitu. Ya mungkin paling gampang kalau misalnya memang belum PKL tapi disuruh nentuin topik penelitian, jalan satu-satunya ya main ke perpustakaan kampus, terus lihat-lihat Skripsi. judul-judul. Itu tuh sangat membantu sih. Berarti aktif mencari ya.
Bener, aktif mencari itu kuncinya. Memang gitu. Emang di awal itu yang terasa paling berat memang mencari ide, mencari inspirasi gitu. Tapi percayalah ketika sudah menemukan akan berjalan gitu. Jadi ya memang di awal agak sakit-sakit dahulu lah. Iya, bener banget sih. Bener-bener. Gimana kalau kakak sendiri ngerasain kayak gitu nggak? Iya, ngerasain sih. Jadi nyari masalah tuh malah jadi masalah. Gimana tuh kak maksudnya? Ya kan kita kalau penelitian kan kita nyari masalah kan. Betul. Nah, itu yang jadi masalahnya. Itu berarti bener kan mencari topik itu yang sulit ya kan kak? Iya, bener banget sih. Tapi kadang tuh masalahnya tuh datang sendiri. Kalau misalkan kita nggak nyari masalahnya, masalahnya malah datang sendiri. Pas kita lagi fokus bikin Hmm, skripsi, masalahnya tiba-tiba hilang gitu, masalah gizinya. iya. Kenapa begitu ya kak? Sering terjadi ketika dicari tidak menemukan, ketika kita sudah, aduh gitu, malah Menemukan ketemu tapi sendiri tidak gitu. dicari. Gitu emang kayak gitu sih. Nah, kalau tadi aku lupa ada pertanyaan ini ya kak, Apa? tips ngerjainnya ya. Iya, tipsnya. Tipsnya gimana kalau Kalau dari dari Kalau tips ngerjainnya, kalau misalnya tips ngerjain selama masa pandemi mungkin ya. Selama masa pandemi kan mungkin kalau misalnya, aku nggak tahu sih, mungkin selama pandemi ini kan kuliah online gitu. Jadwalnya lebih padat atau malah lebih nggak begitu padat, aku nggak tahu gimana. Tapi kalau yang tadi aku udah kayak yang udah aku ceritain, kalau misalnya tips ngerjain di gizi masyarakat ya gitu. Sebenarnya gizi masyarakat ini bisa dibilang penelitian yang agak simpel karena biasanya topiknya itu umum dan bisa menggunakan data sekunder. Tapi biasanya data yang diolah itu lebih banyak dibandingkan jenis penelitian di bidang lain gitu. Udah gitu karena untuk ngajuin perizinan itu agak sedikit lama, jadi tips ngerjainnya untuk gizi masyarakat adalah memulai lebih dulu. Jadi semakin cepat memulai penelitian itu pasti bakalan ngebantu banget kita nantinya. Maksud aku tuh jangan samain sama jenis bidang penelitian lain sih. Maksudnya kadang tuh kalau misalnya anak apa ya, anak pangan mungkin ya masih mepet-mepet mungkin masih, aku kurang tahu sih, mungkin masih bisa, dulu pernah. Tapi kalau untuk gizi masyarakat karena perizinan lama dan data data yang akan diolah biasanya jumlahnya banyak, ratusan gitu kan, udah otomatis akan lebih lama lagi kan ngolahnya. Jadi tips ngerjainnya cuma satu, mulai lebih dulu. Semakin cepat semakin baik. Oh, alah. Benar banget sih sebenarnya sih gizi masyarakat harus sigap ya, harus sigap Iya. menjadi yang pertama. Iya, itu gitu ya Kak. Kalau gizi masyarakat itu termasuk awal-awal. Iya, iya benar sih, karena emang agak-agak susah juga nyari perizinannya ya. Bener gitu. Kadang kadang kita udah yakin gitu, boleh nih di yang udah terjadi nih Kak, aku ceritain misalnya kadang ada yang pengen melakukan penelitian di sekolah gitu. Udah gitu biasanya biar lebih mudah di sekolah kita gitu, SD atau SMP atau SMA kita gitu. Kita dengan harapan lebih mudah nih perizinannya karena sudah kenal dengan guru-gurunya dan kepala sekolah. Tapi ternyata belum tentu gitu. Belum tentu banget bisa dibilang gitu. Jadi banyak banget tuh yang banting setir gitu. Niatnya mau di sekolahannya dia, pas udah hari H, mendekati hari H mengambil data, ternyata nggak dapet izin, tuh susah. Susahnya di itu aja sih gitu. Terus harus nyari sekolah mana nih yang mau gitu. Karena kan nggak semua sekolah ya mau meluangkan waktunya untuk kita ngambil data gitu. Apalagi kita ngambil datanya itu mungkin sekitar nggak cuma datang ke sekolah sekali dua kali gitu, mungkin 2 sampai 3 kali gitu. Karena sekolah kan ngerasa akan mengganggu proses KPS. belajar anak-anak gitu. Jadi agak-agak perizinan yang sulit gitu menurut aku. Kalau misalnya apa pangan kan nggak berhubungan dengan orang banyak, klinis itu biasanya di rumah sakit dan subjeknya nggak begitu banyak gitu. Karena itu sih.
masyarakat butuh banyak orang, jadi otomatis perizinan lebih sulit. Oke, berarti itu merupakan kendala ya. Kendala tapi bisa diatasin. Bisa diatasinya dengan cara mulai lebih dulu gitu. Biar selesai lebih dulu juga ya. Iya, betul. Oke deh, kalau gitu mungkin segitu aja nih Noni untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin di kolom deskripsi mau dicantumin Instagramnya Noni. Jadi buat teman-teman yang mau nanya seputar skripsi di bidang gizi masyarakat, bisa banget nih langsung nge-DM Instagramnya Noni. Di mana Non Instagramnya? Ya, boleh banget kok. Username-nya Noni PRTW. Nah, itu nanti ditulis juga kok di deskripsinya. Iya, Oke, terima kasih boleh. ya buat Noni yang udah sharing nih tentang pengalaman buat skripsi di bidang gizi masyarakat. Buat teman-teman semuanya tetap semangat ya buat skripsinya. Kalau misalkan kalian tertarik sama gizi masyarakat nih, kalian bisa nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang dia mau milih skripsi di bidang gizi masyarakat. Oke, Kak, makasih juga udah dikasih kesempatan untuk mampir di channel Ilmu Giziku. Teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau informasi yang aku sampaikan kurang lengkap. Kurang lebihnya, terima kasih semuanya. Ya, bye-bye Noni. Terima kasih ya buat teman-teman. Terima kasih, Kak. Iya, buat teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan ya buat teman-teman. Karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Aldira, bye-bye.